Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف ملكوته. قد عظم الله سبحانه هذا الإنسان وجعله نخبة الأكوان اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فيه ملك وملكوت ونور وظلمة وغيب وشهادة إلى آخره. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah lanjutan pujian kita pada malam hari ini. Kata hikmah yang baru kita bacakan, kita ulangi. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatun tantawi alaika asdafu mukawwanatihi. Artinya Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan, alam materi dan alam malakutnya, guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk. Engkau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Saya ulangi, artinya Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan, alam materi dan malakutnya, guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk. Engkau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Sebelum kita lanjut menjelaskan syarahnya, kita dulu jelaskan ada istilah mulkun wa malakutun. Mulkun itu adalah alam yang kita tempati sekarang, itu namanya alamul mulki. Kemudian ada alam malakut. Malakut itu alamnya para malaikat. Dan masih ada alam yang disebut alam jabarut dan alam al-lahut. Di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan di antara alam al-mulk dan alam al-malakut, alam materi dan alam rohani. Apa tujuannya? Agar Allah akan memperlihatkan kedudukan manusia di antara makhluk-makhluknya. Maka dikatakan bahwa manusia itu jauharah, adalah permata, mutiara. Mutiara yang terkandung di dalam kulit alam ini.
Ada disebut asdaf dalam bahasa Arab yang membungkus sesuatu. As-sadaf itu kalau di lautan ada apa itu namanya kerang-kerang, itu kulitnya kerang disebut sadaf dalam bahasa Arab, sadaf. Kemudian di dalam kerang itu ada mutiara, ada mutiara. Jadi ibaratkan manusia ini, alam ini adalah kulit, adalah kulit yang membungkus, kemudian di dalamnya ada mutiara, yang mana mutiara manusia. Jadi manusia dia adalah dianggap sebagai mutiara dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Artinya makhluk yang lain seperti umpamanya apa, semua yang di alam ini yang ciptaannya Allah selain manusia, itu namanya makhluknya semua Allah. Kemudian dilanjutkan, qad a'azzama Allah subhanahu hadzal insana wa ja'alahu nukhbatal aqwan. Allah mengagungkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan manusia ini, dan dia menjadikan sebagai pilihan di antara alam ciptaannya Allah. Ijtama fihi ma lam yajtami fi ghairi, terkumpul pada manusia yang tidak ada, tidak ditemukan pada makhluknya yang lain. Jadi ada pada manusia, terkumpul padanya yang tidak ditemukan, yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Fihi mulkun wa malakutun wa nurun wa zulmatun wa ghaibun wa syahadah. Pada manusia terkumpul mulkun wa malakutun, alam al-mulk dan alam al-malakut, yaitu alam materi dan alam ruhani. Wa nurun wa zulmah, juga di dalam manusia ada nurun wa zulmah, ada cahaya tapi ada juga kegelapan. Wa ghaibun wa syahadah, ada padanya gaib, hal-hal yang gaib, tapi ada juga yang hal yang kelihatan. Wa alamun ulwiyun wa sufliyun, kemudian juga pada manusia terdapat namanya alam yang tinggi dan alam yang rendah. Wa qudratun wa hikmah, ada kemampuan, kekuatan dan hikmah yang Allah berikan kepadanya. Wa hissun wa ma'na, ada berupa materi lahiriah dan ada makna, yaitu makna batin. Jadi terkumpul pada manusia semua itu yang tidak ada pada alam-alam yang lain. Qad ja'alakallahu ayyuhal insanu nashi'an fil 'alamil mutawassiti baina mulkihi wa huwa bashariyatuka wa malakutihi wa huwa ruhaniyatuka. Allah menjadikan engkau wahai manusia tumbuh di alam, berada di alam pertengahan, di antara mulkihi, di antara alam kekuasaannya, wa huwa bashariyatuka, itulah yang dimaksud dengan sifat kemanusiaanmu. Wa malakuti, dan di antara alam malakutnya, wa huwa ruhaniyatuka, yaitu alam rohanimu. Jadi kita manusia ada namanya bashariyah, sifat manusia, kemanusiaan, dan ada sifat rohani. Karena memang kita terdiri daripada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Dia sebut al-mulk dan al-malakut. Atau taqulu, atau dapat kita katakan baina mulkihi wa huwa alam asbah wa malakuti wa alamul arwah. Bisa dengan istilah lain antara al-mulk, apa di soal mulk, wa huwa alam asbah, itu alam lahiriah, lahir yang zahir. Wa malakutihi, dan alam malakutnya Allah, wa alamul arwah, yaitu alam arwah. Ya, kita artinya dari ada alam jasmani, ada alam rohani. Falasta ayyuhal insanu mulkan faqat fatakuna kal bahaimi wal jamadat. Jadi engkau wahai manusia
bukan hanya alam mulk. Karena kalau alam mulk saja, lahiriah saja, jasmani saja, fatakuna kal bahaim wal jamadat, maka tidak ada bedanya engkau seperti binatang-binatang dan benda-benda padat. Seandainya hanya al-mulk saja, maka kita sama dengan binatang. Binatang hanya diberikan alam jasmani saja, tidak ada ruhani bagi mereka. Demikian pula alam-alam makhluk-makhluk, benda-benda padat, al-jamadat. Wala malakut, apakah juga tidak hanya malakut saja. Karena kalau malakut saja, maka fatakunu kal malaikat, kamu bisa menjadi malaikat. Jadi tidak mulk saja, karena kalau itu maka Anda tidak ada bedanya dengan binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Dan juga tidak hanya malakut saja, karena kalau malakut saja Anda bisa seperti malaikat. Kalau kita seperti malaikat, bahaya juga. Kenapa? Karena malaikat tidak makan, malaikat tidak kawin, malaikat. Jadi makanya manusia antara dua itu ada al-mulk, ada al-malakut. Walakin ja'alaka murakkaban min mulkin wa malakutin. Tetapi Allah menjadikan kamu tersusun dari mulk dan malakut, dari alam jasmani dan alam rohani. Kenapa? Apa tujuannya? Litadhhara maziyatuka bil mujahadati wal musyahadah, agar nampak keistimewaanmu dengan melalui mujahadah dan musyahadah, agar nampak keistimewaanmu melalui mujahadah dan musyahadah. Mujahadah artinya dengan usaha sungguh-sungguh untuk mampu melawan nafsunya. Wal musyahadah, dan menjadi mendapatkan mampu menyaksikan hal-hal yang tadinya gaib, atau mampu menggunakan mata hatinya untuk menyaksikan sesuatu. Itu namanya musyahadah. Walidzalika khassasta bil khilafati wa taqaddamta li hamlil amanah. Oleh karena itu Allah mengkhususkan kepadamu wahai manusia untuk memegang khalifah, untuk menjadi khalifah, dan kamulah yang maju untuk bersedia menanggung atau menerima amanah. Jadi karena itulah tadi, karena manusia ada dua unsurnya, maka dia memang yang pantas untuk menjadi khalifah. Itulah sebabnya malaikat waktu Allah menawarkan atau menginformasikan kepada malaikat untuk menciptakan Adam atau manusia, seakan-akan malaikat itu kurang setuju. Makanya dia bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa lagi itu ya Allah? Menciptakan yang kerjanya sebentar, merusak dan saling bunuh-membunuh. Artinya pertanyaannya malaikat ini, malaikat sudah punya pengalaman. Karena tidak mungkin malaikat mengatakan yang akan sebentar engkau ciptakan ya Allah kerjanya merusak, kerjanya saling berperang, bunuh-membunuh. Berarti sebelum Adam sudah ada makhluk yang pernah menempati bumi ini yang serupa dengan sifatnya manusia. Wa taqaddamtal haml amanah, dan manusialah yang bersedia untuk menerima amanah. Ketika Allah menawarkan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tidak ada yang mau. Fa abaina, mereka tidak mau. Ashfaqna, dia takut untuk menerima amanah itu. Tapi manusia lah, wa hamalaha al insan, manusia siap
untuk menerima amanah ini. Sehingga dikatakan innahu kana zaluman jahula. Kenapa manusia menerima itu padahal dia kecil dibanding dengan gunung, dibanding dengan bumi, dibanding dengan langit. Kenapa manusia begitu kecilnya kok mampu mau bersedia menerima? Sehingga dikatakan innahu kana zaluman jahula, karena dia menganiaya diri dan dia bodoh. Maksudnya yang dikatakan bodoh, dikatakan apa? Menganiaya diri ketika sebentar tidak melaksanakan amanah. Jadi bukan karena kebodohannya manusia lantas menerima. Yang dikatakan zaluman jahula ialah ketika sebentar tidak melakukan amanah. Itu ada maka manusia yang aniaya diri, aniaya yang bodoh, karena dia sudah terima lantas dia tidak lakukan. Itu yang dimaksud. Summa matta'ta bin na'imi wan nadri ila wajhil karim. Kemudian Allah akan memberikan yaitu nikmat dan memandang kepada wajahnya yang mulia. Allah akan memberikan nikmat yang tertinggi, yaitu ketika sebentar yaitu diberi kesempatan untuk memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasama an-nasu ala qismaini. Kemudian manusia terbagi dua. Faminhum man ghalubat bashariyatuhum ala ruhaniyatihim wa mulkihim ala malakutihim wa zulmatihim ala nurihim fabaqaw fi zulmatil akwan wa muni'u minasy syuhudi wal iyan wa hum awamul muslimin. Ada manusia di antara manusia sifat kemanusiaannya mengalahkan sifat rohaninya. Artinya sifat kemanusiaannya lebih menonjol, menguasai daripada sifat rohaninya. Sifat jasmaninya menguasai sifat rohaninya. Atau mulkihim ala malakutihim, sifat mulknya menguasai sifat malakutnya. Wa zulmatuhum ala nurihim, sifat kegelapannya mengalahkan cahayanya. Maka apa yang terjadi? Fabaqau fi zulmatil akwan, maka mereka tetap berada pada kegelapan alam ini. Karena dia sifat-sifat kemanusiaannya mengalahkan sifat rohaninya. Artinya jasmaninya saja yang diperhatikan, hilang atau tidak kelihatan sifat rohaninya, unsur rohaninya. Jadi dikatakan fabaqau fi zulmatil akwan, maka mereka tetap berada pada kegelapan alam ini. Wa muni'u minasy syuhudi wal iya, sehingga terhalang untuk menyaksikan artinya tidak bisa melakukan asyuhud, penyaksian kepada hati menggunakan mata hatinya, tidak mampu. Itulah siapa yang mereka itu wahu awamul muslimin, mereka itulah orang-orang muslim yang umum, yang awam. Jadi orang muslim yang awam mereka itu tetap muslim namanya, tapi masih dikatakan muslim awam. Kenapa? Karena mementingkan, mendahulukan jasmaninya daripada rohaninya. Yang menguasai adalah sifat basyariahnya, bukan sifat rohaninya. Yang menguasai adalah kegelapannya, bukan cahaya yang ada padanya. Wa minhum, di antara mereka manusia, man ghalubat ruhaniyatum ala basyariyatihim, yang menguasai rohaninya, yang menguasai basyariyahnya, unsur rohani yang menguasai unsur jasmaninya. Wa nurum ala zulmatihim, cahayanya menguasai kegelapannya. Wa malakutu ala mulkihim, malakutnya menguasai mulknya.
Siapa itu? Wahumul akhawasu al-arifun. Mereka itu orang-orang khawas khusus, al-arifuna, orang-orang para al-arifin. Jadi kalau yang tadi, kalau jasmaninya saja diutamakan, bukan rohaninya, itu namanya orang awam. Tapi orang Islam, Muslim awam. Kalau ini tadi rohaninya menguasai basyariahnya, cahayanya menguasai kegelapannya, maka disebut hawasul arifun, orang yang hawas, orang khusus. As-sairuna ilaihi bimujahadati nufusim fi maidanil harbi wa huwa majalul fursan. Ini al-khawasul arifuna itu juga disebut as-sairuna ilaihi. Mereka lah yang melakukan perjalanan menuju Allah dengan cara berjihad melawan nafsunya. Di mana fi maidanil harbi, di medan perang. Wa huwa majalul fursan, yaitu itulah berada pada majal, itu lapangan, medan lapangan al-fursan. Di dalam bahasa al-fursan itu kalau orang pintar mengendarai kuda, dari kata farasun, pahlawan. Istilah kita sekarang pahlawan. Jadi mereka orang berjihad melawan nafsunya, berperang di medan di medan ibaratkan berada di medan perang, maka dia melawan itu, maka dia dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka berjalan untuk mendekat kepada Allah dengan cara melakukan jihad. Siapa yang dilawan menjadi musuhnya ialah nafsunya. Sehingga dia dikatakan dia orangnya al-fursan, yaitu para pahlawan. Yaitu al-arifuna billah, itu selalu berperang melawan nafsunya. Tapi ada lagi di atasnya, fa minhum as-sabiqu al-muqarrab. Ada namanya as-sabiq al-muqarrab. As-sabiquna al-awwaluna, as-sabiquna awwalun, ulaika hum muqarrabun, dalam surah Al-Waqiah. Ada as-sabiq. As-sabiq itu mereka yang berada di barisan terdepan. As-sabiq. Maka musabaqah itu ada musabaqah, orang yang pemenangnya disebut as-sabiq. Dia sebagai berada di depan mendapat kemenangan. Al-muqarrab. Al-muqarrab lagi dekat dengan Allah. Jadi berarti ini as-sabiq al-muqarrab masih di atasnya al-arifun. Di atasnya al-arifun. Wa minhumul lahiqul muhabbib. Wa minhu al-lahiqu al-muhabbib. Dan ada juga di antara mereka al-lahiq, yang al-lahiq itu yang mengejar, ingin menyusul orang-orang yang ada di depannya. Al-muhabbi, orang yang para pencinta. Kullu wahidin ala qadri sidaqihi fi mahabbati sayyidihi. Setiap orang berdasarkan kadar kejujurannya, kebenarannya di dalam mencintai tuannya. Artinya perbedaan di antara mereka berdasarkan dengan sidq. Sidq itu apakah dia benar dalam perjalanan, siapa yang paling tinggi kejujurannya, keikhlasannya di dalam, maka itulah yang menentukan di mana ia berada, di kelompok mana ia berada. Jadi berdasarkan kejujurannya, keikhlasannya dalam mencintai Allah. Jadi tingkatan kadar cintanya kepada Allah manusia itu berbeda-beda, sehingga pengelompokannya berbeda-beda. Ada tadi awam al-muslimin, ada hawas al-arifin, ada as-sabiqun, ada al-muqarrabun. Wa dhahiru kalami syekh, yang jelas daripada ucapannya syekh maksudnya di sini yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, annal insana syai'un zaidun alal bashariyah war ruhaniyah.
bahwa sebenarnya manusia itu sesuatu yang lebih, ada tambahan lebih daripada sifat basyariahnya dan sifat rohanianya. Jadi manusia itu adalah ada nilai tambah. Kenapa? Karena dia terhimpun padanya basyariah dan rohaniah. Sementara tadi binatang hanya basyariah saja, kemudian malaikat hanya rohaniah saja. Tapi manusia kedua-duanya ada bertambah namanya. Di annahu qala, oleh karena itu dia mengatakan ja'alalkallahu fil alamil mutawassiti bainal mulki wa wal basyariyah wal malakuti war ruhaniyah wa yaqtadi annahu nashi'un sabitun bainahuma. Oleh karena itu dia tadi dikatakan dalam kata hikmah, Allah menciptakan, menjadikan engkau dalam alam pertengahan antara al-mulk, yaitu sifat basyariah manusia, wal malakut, dan sifat al-malakut wa huwa ar-ruhaniyah, yaitu sifat ruhaniyah. Oleh karena itu jelaslah bahwa manusia adalah berada di antaranya. Ada di antaranya itu, jadi di antara terhimpun padanya rohaniyah dan jasmaniyah. Wa tahaqququ annal insana huwal majmu'u minal jasadi war ruh. Pada hakikatnya manusia itu adalah kumpulan antara jasad dan ruh. Antara jasad dan ruh. Jadi kumpulan antara jasad dan ruh. Fahuwa binafsi alamun mutawassitun, maka dia berada pada alam mutawassit, alam yang pertengahan. Apa maksudnya? Murakkabun min mulkin wa malakut, tersusun dari al-mulk dan al-malakut, artinya jasmani dan rohani. Falau qala ja'alaka alaman mutawassitan baina mulkihi wa malakutihi la afhamal muradu bisuhulah, la ufhimal muradu bisuhulah. Seandainya tadi dalam kata hikmah dikatakan ja'alaka alaman mutawassitan, dijadikan kamu alam pertengahan antara mulknya dan malakutnya, maka itu tidak susah memahaminya. Tidak, seandainya dia mengatakan bahwa Anda berada di antara mulk dan malakut, umpamanya kalau ini saya letakkan ini di antaranya, itu gampang dipahami. Manusia diletakkan antara dua, antara mulk dan malakut, gampang dipahami. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi artinya tersusun dari dua ini, tersusun, bukan hanya terletak di antaranya. Seandainya mengatakan terletak di antara, gampang dipahami, tidak sulit. Tetapi dia mengatakan murakkabun, tersusun. Ay lasta mulkan fakat, artinya Anda bukan saja mulkan fakat jasmani saja, wala malakutan fakat, bukan pula hanya malakut rohani saja. Bal ja'alaka mutawassitan bainahuma, tapi Allah menjadikan kamu berada di antara keduanya. Maksudnya murakkaban minhuma, tersusun dari keduanya. Bukan hanya terletak di antara keduanya, tapi tersusun di antara keduanya. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti firman sabdanya Nabi, kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wat tin. Kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wat tin. Aku, kata Nabi, saya sudah menjadi nabi sementara Adam masih di antara air dan tanah. Jadi nabi kita itu sudah nabi, sudah ditetapkan sebagai nabi, sementara Adam masih di antara air dan tanah. Berarti belum diciptakan. Itulah dari sini kita pahami Nur Muhammad, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah ialah Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu, kata Nabi, nuri. Kemudian semua yang lain diciptakan dari cahaya. Nabi diciptakan dari cahaya aku, kata Tuhan.
Kata Allah, aku menciptakan, Nabi mengatakan aku diciptakan dari cahaya Allah. Kemudian yang lain, makhluk yang lain diciptakan dari cahaya aku, dari nur. Jadi termasuk Nabi Adam. Bapak kita tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah pada hakikatnya adalah yang pertama. Wa awwaluhum bi makna, dalam bahasanya dikatakan wa awwaluhum bi makna. Dialah yang pertama pada hakikatnya. Jadi kalau demikian Nabi Adam masih berada antara air dan tanah, artinya murakkaban minhuma. Ia tersusun dari air dan tanah. Duna ruhin, tanpa ruh. Tanpa ruh waktu itu masih belum ada ruh. Belum ada ruh. Walakinna ibaratu syai'a ilgazun wa tadqiqu isyarah. Wa 'allamana kullahu isyarah wa inna ma ja'alaka baina mulkin wa malakutil yu'limaka jalalata qadrika fahamati amrika. Jadi di sini sebenarnya ucapannya dikatakan bahwa engkau diciptakan di antara al-mulk dan al-malaku untuk engkau ketahui bagaimana tingginya kedudukanmu dan apa hebatnya apa yang ada padamu, urusan yang ada padamu. Artinya disebutkan ini untuk menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena tersusun dari dua. Itulah Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam. Karena terdiri daripada dua unsur. Dalam yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebab baik takwim. Takwim biasa kita artikan sebab baik apa ciptaan. Saya pernah menjelaskan takwim itu bukan itu sebenarnya artinya itu. Takwim itu dari kata qama yaqumu, qawwama yuqawwimu takwim. Qama itu berdiri. Kalau qawwama berdiri dengan kuat, mendirikan dengan kuat. Takwim itu dari kata qama. Kenapa dikata ahsanu taqwim? Karena dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, maka manusia lah yang bisa berdiri tegak. Taqwim namanya, berdiri tegak. Kalau yang lain, makhluk yang lain, taruhlah umpamanya kita mengatakan orang utang, kan orang kan? Mereka orang utang, itu orang, tapi dia lebih banyak merangkak daripada berdiri. Karena memang bukan diciptakan ahsanu taqwim. Monyet bisa berdiri, tapi bukan itu yang menjadi apa yang menjadi dominan padanya. Tapi manusia yang bisa. Manusia bisa duduk, bisa ruku, bisa sujud, bisa berdiri dengan tegak. Itu namanya taqwim, ahsanu taqwim. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia yang terindah dari semua. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan. Artinya yang paling sempurna di dalam gerakan-gerakannya. Kenapa tidak bisa dikatakan? Karena Allah mengatakan Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah ahsana kulla, yang memperindah semua ciptaan makhluknya. Memperindah. Artinya monyet itu indah menurut dia kelompoknya. Anjing itu indah karena sempurna sebagai anjing. Kalau ada anjing, jasadnya, badannya anjing, kemudian kepalanya kambing, itu namanya tidak indah. Tidak indah. Itu namanya ahsana. Jadi semua ciptanya Allah baik sesuai dengan kelompoknya. Jangan dibandingkan manusia. Manusia ahsana taqwim karena dia mampu berdiri tegak, jalan dengan tegak. Bisa rukuk, bisa sujud, bisa duduk. Kalau yang lain kan tidak.
Walaqad jadi walaqad halal insan fi asli taqwim. Aw liyu'allimaka aidan annaka jawharatun nafisa masuna. Dan juga Allah ingin memberitahukan kepadamu pula bahwa engkau adalah jauhar, mutiara, nafisa. Nafisa itu yang mahal. Mahal, masuna, terjaga fi sadafin nafisin, di dalam kulit yang juga mahal, mahal, tinggi harganya. Jadi kita ini di dalam alam ini yang pembungkus kita ibarat mutiara di dalamnya. Yang mutiara itu mahal harganya. Jadi manusia punya nilai yang tinggi. Karena masuna itu terjaga, terpelihara. Yang memeliharanya, yang membungkusnya juga adalah sesuatu yang berharga. Wa huwal kaunu bi asrin fatutwi alaika asdaf mukawwanati min arsy la farshi. Wa huwal kaunu, yaitu alam secara keseluruhan, itulah yang menutupi asdaf mukawwanatihi. Fatutwi alaika asdaf mukawwanati, maka kamu yang ditutupi oleh kulit alam ini, mulai dari arsy sampai al-farsh. Bahasa Arab al-arsyu, al-farsyu tempat tidur kita. Tempat tidur kita. Artinya begitu terjaganya kita ini dari alam. Dijaga mulai dari arsy-nya Allah, kemudian sampai kepada tempat tidur kita. Jadi fa anta ayyuhal insan, jadi engkau wahai manusia kal yaqut, seperti yaqut, permata, mutiara, fi sarafin, dalam satu penutup atau kulit. Kenapa? Al ardu taqiluka was sama'u tudilluka. Al ardu tuqilluka was sama'u tudilluka wal jihatu taktanifuka. Karena bumi ini kamu tempat berpijak, langit kamu yang menaungi kamu, sementara al-jihad semua sisi itu taktanifuka, yaitu menghimpun atau menjaga kamu semuanya. Jadi tanah kita berpijak, langit yang menaungi kita, kemudian semua arah al-jihad itu semua arah, kanan, kiri, depan, belakang itu taktanifuka, menjaga, menghimpun kamu. Wal hayawanatu takhdimuka wa tanfauka. Maka al hayawan, hewan-hewan itu takhdimuka, melayani kamu. Melayani kamu. Wa tanfauka, dan kamu dapat memberi manfaat, hewan-hewan memberi manfaat kepadamu. Juga wal jamadatu tadfa'uka, semua benda-benda padat juga, yaitu menjaga kamu, memelihara kamu. Walasta fi wasatil jami' wa anta fi wasatil jami', jadi kamu berada di tengah-tengah mereka. Fal aflaqu da'ayatu, al aflaq itu planet-planet berputar mengelilingi kamu. Wasyams wal qamaru munayirani lima anta fi, matahari dan bulan memberikan cahaya untukmu. Fa anta jauharah as-sadab wal babul qawni wa madaru alaika, jadi kau adalah jauharatus sadab, mutiara yang berada dalam kulit, wal babul qawn, dan intinya alam, wa madaru alaika, dan penghidmatannya hanya semua alam, al aflaq, semua benda-benda langit, al aflaq. Ya al falak itu banyak macamnya. Maka itu ada namanya ilmu falak. Ilmu falak, ya, orang yang mengerti peredaran alam ini, benda-benda langit. Summa qala Syekhul Abbas ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Rabbana bina sabra wa taqaddamna sunnakum min kabirin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada bi rahmatika rahman.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركة هداه ونعوذ بك من شره وشر ما به وشر ما قبل وشر ما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.